Aku bekerja di rumah sakit. Semuanya terasa biasa, sampai tiba-tiba 2 pasien dibawa masuk ke IGD. Ketika aku membuka data identitas mereka, dunia seolah berhenti. Karena pasien yang kritis itu bukan orang asing. Itu, suamiku. Dan wanita yang bersamanya, ibumu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan kenapa keduanya bersama tanpa sepengetahuanmu? Sebelum kita masuk ke cerita, coba tulis di komentar di mana daerah kalian berasal. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Karena cerita ini baru permulaan. Aku menatap siluet itu cukup lama hingga mataku mulai menyesuaikan cahaya gelap. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri seolah-olah menunggu waktu yang tepat. Perawat di sebelahku berbisik, "Dok, apa kita harus panggil keamanan?" Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya bisa terdengar seluruh ruangan. Ibuku membuka mata perlahan dan berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Dia sudah menemukan kita." Suamiku mencoba mengangkat tubuhnya, tapi lemah. "Rani, tolong. Dengarkan kami dulu sebelum kamu percaya siapapun." Laki-laki berjas panjang yang sebelumnya mengaku bagian dari prosedur medis melangkah mendekat ke arah jendela, seperti ingin memastikan sesuatu. Namun sosok di balik kaca itu tidak mundur. Justru, dia tersenyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang seolah menyimpan rencana. Aku mundur selangkah. "Apa sebenarnya yang terjadi? Kalian kenapa bersama? Kenapa aku baru tahu tentang adik ini sekarang?" Suamiku menarik napas dalam-dalam. "Karena kamu tidak seharusnya tahu." Aku mengerutkan alis. Emosi dan logika saling bertabrakan. "Maksudmu?" Ibuku menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan sedih, tapi takut. "Dia bukan adik biasa, Rani." Suara ibuku terdengar bergetar. Aku menunggu. Dalam hati, aku menyiapkan diri untuk jawaban apapun, atau mungkin tidak siap sama sekali. Suamiku melanjutkan, "Dia bukan hanya seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia seseorang yang selama ini disembunyikan dari catatan keluarga kita." "Kenapa?" Ibuku menjawab pelan, "Karena dia lahir berbeda." Kata "berbeda" terasa menggantung. Tidak ada penjelasan tambahan, namun maknanya luas. Terlalu luas. Aku menarik napas, mencoba berpikir rasional. Berbeda? Bagaimana? Ibuku membuka mulut, tetapi sebelum ia sempat bicara, suara pintu otomatis IGD berdenting. Dan sosok di balik kaca itu akhirnya melangkah masuk. Ruangan terasa membeku. Dia berjalan dengan tenang, tidak tergesa, tapi penuh keyakinan. Wajahnya terlihat jelas saat cahaya emergensi menyinari bagian samping pipinya. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dariku, barulah aku melihat detail yang membuat dadaku sesak. Wajahnya jelas punya garis yang sama denganku. Bahkan matanya sangat mirip. Dia berhenti tepat di depanku dan tersenyum tipis. "Halo, Kakak." Aku tidak menjawab. Tubuhku terasa kaku. Dia menoleh ke tabung oksigen, meja instrumen, lalu ke ibuku dan suamiku, seolah sedang memastikan sesuatu. Kemudian dia kembali menatapku. "Kau pasti punya banyak pertanyaan. Tapi sebelum itu, aku ingin bilang sesuatu." Aku hanya terpaku. Ia mendekat beberapa langkah hingga jarak kami hanya sejengkal. "Nanti aku akan jelaskan semuanya." Lalu ia menambahkan pelan, dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. "Tapi untuk saat ini, kamu hanya perlu tahu satu hal." Dia mencondongkan tubuh, membisikkan kata-kata terakhirnya tepat di telingaku. "Mereka tidak melarikan diri dariku. Mereka melarikan diri darimu." Aku terdiam. Suamiku langsung berkata keras, "Jangan dengarkan dia." Ibuku mencoba bangun dan menatapku tajam. "Rani, jangan percaya."
Sosok itu hanya tersenyum. Dan pada saat itu, alarm rumah sakit berbunyi, bukan alarm darurat medis, tapi alarm sistem internal. Seolah ada seseorang yang baru saja mengambil alih kontrol seluruh gedung. Alarm berbunyi keras. Lampu darurat mulai berkedip pelan, seperti detak waktu yang kehabisan kesabaran. Para perawat panik, beberapa menghubungi teknisi, beberapa memastikan pasien lain tetap aman. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal yang paling jelas adalah kenyataan bahwa sosok yang mengaku sebagai adikku itu tetap berdiri tenang. Seolah semua ini memang sudah sesuai rencana yang ia susun. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa yang kamu lakukan? Dia tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum seseorang yang merasa memegang kendali. Aku hanya mematikan gangguan. Aku ingin berbicara denganmu tanpa intervensi siapapun. Pria berjas panjang yang sebelumnya mengaku bagian dari etika medis melangkah maju, memotong jarak antara kami. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kamu tidak punya otoritas untuk berada di sini. Sosok itu menoleh pelan, lalu berkata, "Aku tidak butuh otoritas. Aku hanya butuh waktu." Nada bicaranya begitu tenang, terlalu tenang untuk situasi yang mencekam. Pria berjas itu mengambil ponsel dan menghubungi keamanan. Namun adikku justru berkata pelan, hampir seperti memberi instruksi. Tidak perlu memanggil siapapun. Mereka tidak akan masuk. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu masuk IGD. Tim keamanan mencoba masuk, namun pintunya terkunci otomatis. Aku menelan ludah. Situasinya semakin tidak masuk akal. Suamiku memaksakan diri duduk, meski jelas tubuhnya belum stabil. "Rani, dengarkan aku. Dia bukan seperti yang kamu lihat. Dia..." Adikku memotong cepat. "Jangan mulai dengan versi lamamu, Mas Dimitra. Sudah terlalu lama kalian memutar cerita." Aku menoleh cepat padanya. "Jadi, kamu mengenal suamiku?" Ia menatap suamiku dengan senyum yang berubah datar. "Kami pernah bekerja sama. Sangat dekat, bahkan." Suamiku mengepalkan tangan, wajahnya tegang. "Rani, jangan biarkan dia membuatmu ragu. Dia memutarbalikkan fakta." Ibuku akhirnya berbicara. "Rani, kamu harus pergi dari sini." Aku menatapnya tidak percaya. "Pergi? Meninggalkan kalian?" Ibuku menutup mata sesaat, lalu membuka kembali dengan air mata yang belum jatuh. "Ada hal-hal yang lebih berbahaya dari yang terlihat. Ini bukan soal siapa yang benar. Ini soal apa yang sedang dibuka kembali." Kata-katanya menambah kebingungan. Aku menarik napas panjang dan menatap adik yang baru kukenal itu. "Jika kamu ingin aku percaya, mulai dari awal. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah tahu keberadaanmu?" Dia mengamati wajahku seolah sedang menilai apakah aku siap mendengar jawabannya. Kemudian ia berkata pelan, "Aku lahir 3 tahun setelah kamu. Dan saat usiaku genap 2 tahun, aku dipindahkan ke tempat lain." Aku mengerutkan alis. "Dipindahkan? Kenapa?" Dia tersenyum, tetapi kali ini ada getir di balik senyum itu. "Karena keluarga kita membuat perjanjian. Perjanjian yang melibatkan lebih dari sekadar nama dan status." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Perjanjian apa?" Dia menjawab dengan sangat pelan, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan keras-keras. "Bahwa hanya satu anak yang boleh ada di garis pewaris." Aku mengulang pelan. "Pewaris?" Dia menatapku dalam, tidak berkedip. "Ya." Dan keberadaanku dianggap mengganggu rencana. Aku mencoba menyusun semua itu dalam pikiranku yang kalut. "Jadi, kamu disembunyikan?" Dia menggeleng pelan. "Tidak disembunyikan." Dia memberi jeda. "Aku dihapus." Suasana mendadak sunyi. Bahkan alarm yang masih berbunyi di luar terasa seperti suara jauh yang tidak penting.
Aku bergumam pelan nyaris tanpa suara. Tapi untuk apa? Sampai menghapus keberadaanmu. Dia mendekat selangkah, menatapku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Karena keluarga kita menyimpan rahasia. Rahasia tentang garis keturunan, dan kamu. Ia menunjukku pelan. Adalah kuncinya. Nafasku tercekat. Namun sebelum aku sempat menjawab, lampu kembali menyala. Pintu IGD terbuka. Dan di ambang pintu muncul seseorang yang tidak pernah kuduga akan berada di sana malam itu. Ayahku. Ayahku berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Antara terkejut, marah, dan takut. Itu pertama kalinya aku melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Biasanya, beliau selalu tenang, penuh wibawa, dan tidak mudah goyah. Namun malam itu berbeda. Ia melangkah masuk perlahan, matanya bergeser dari ibuku, lalu ke suamiku, kemudian berhenti pada sosok yang mengaku sebagai adikku. Aku sudah menduga kamu akan muncul, katanya dengan suara rendah. Adikku tersenyum kecil, seolah sudah menunggu kalimat itu. Kalau begitu, kamu juga tahu kenapa aku datang. Ayahku menarik napas panjang, dan dalam hitungan detik, suasana yang sudah tegang menjadi lebih berat lagi. Aku melangkah maju, suaraku terdengar rapuh namun tegas. Ayah, apa ini semua benar? Apa aku benar punya adik? Apa dia benar dihapus dari catatan keluarga kita? Ayah terdiam lama sebelum menjawab. Rani, ini bukan waktu yang tepat untuk. Tidak. Aku memotong cepat. Aku berhak tahu. Mereka semua terdiam. Suamiku, ibuku, pria berjas panjang itu, perawat, dan bahkan sosok yang mengaku sebagai adikku. Aku melanjutkan, suaraku bergetar. Malam ini, semua orang datang, semua orang terlihat tahu sesuatu, kecuali aku. Jadi aku tanya satu hal. Aku menatap mereka semua. Kenapa? Ayah akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat penyesalan di matanya. Karena kamu berbeda, Rani. Aku mengerutkan alis. Berbeda bagaimana? Ayah menoleh kepada suamiku. Dia belum memberitahu. Suamiku memalingkan wajah, seolah enggan terlibat. Aku menatap ayah kembali. Tolong, jangan bicara berputar-putar. Ayah mendekat beberapa langkah, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas. Kamu tidak hanya anak kami. Kamu penerus garis keluarga yang selama puluhan generasi hanya dipilih satu orang. Aku mengerutkan alis. Kata penerus terasa asing, seperti istilah yang tidak seharusnya digunakan di ruangan rumah sakit. Apa maksudmu penerus? Ayah tidak langsung menjawab. Namun adikku, yang dari awal tampak menikmati setiap reaksi kami, melangkah mendekat dan berkata, keluarga kita bukan keluarga biasa. Kakak, kita berasal dari garis pemegang wewenang. Orang-orang yang menentukan jalannya sesuatu yang lebih besar dari keluarga, jabatan, atau kekayaan. Aku menatapnya, bingung sekaligus skeptis. Apa maksudmu? Mafia? Organisasi? Sekte? Dia tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi seperti seseorang yang paham sesuatu yang tidak kupahami. Bukan itu. Ia membungkuk sedikit, lalu berbicara pelan. Kita adalah penjaga informasi. Aku terdiam. Kata itu tidak menjawab apapun, tetapi justru membuat pertanyaan baru bermunculan. Ibuku akhirnya menambahkan. Keluarga kita menyimpan dan meneruskan informasi rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Dan hanya satu anak yang boleh memegang aksesnya. Aku menggeleng pelan. Informasi apa? Suasana berubah hening. Ayahku menatapku serius. Informasi tentang identitas orang-orang yang tidak boleh diketahui publik. Tentang perjanjian besar yang tidak boleh terungkap. Tentang masa lalu yang tidak boleh dibuka kembali. Aku merasa kepalaku berat, seolah semua yang kukenal selama hidupku berubah makna.
Aku bertanya lirih. Lalu kenapa dia? Aku menunjuk adikku. Dikembalikan sekarang. Ayah menjawab dengan kalimat yang membuat semua pikiranku runtuh. Karena waktunya habis. Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Adikku tersenyum tipis sambil menatapku lurus. Kamu tidak bisa menghindari takdirmu lagi. Ia mendekat hingga jarak kami hanya 1 langkah. Besok ulang tahunmu yang ke-30. Aku terdiam. Dan pada usia itu, kunci akan aktif. Aku menelan ludah. Apa yang akan terjadi? Dia membalas dengan suara pelan namun tajam. Kamu akan mengingat semuanya. Aku mundur 1 langkah, namun dia melanjutkan sebelum aku sempat berkata apapun. Dan ketika itu terjadi, kamu harus memilih. Aku menahan napas. Memilih apa? Adikku menatapku lekat-lekat. Apakah aku yang akan menggantikanmu? Ia memberi jeda. Atau kamu yang akan menghilang seperti aku dulu? Ruangan mendadak terasa terlalu kecil untuk semua kebenaran yang terbuka. Aku berdiri di tengah semuanya, dengan satu kesadaran. Aku tidak hanya mendengar rahasia. Aku bagian dari rahasia itu. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami semuanya. Ulang tahunku, pemilihan pewaris, kunci, dan masa lalu yang sengaja dihapus. Sementara pikiranku kacau, suara ayahku memecah keheningan. Semua ini tidak seharusnya terjadi di sini. Kita harus memindahkan pembicaraan ke tempat lain. Tapi adikku menoleh dengan cepat, nada suaranya berubah dingin. Tidak. Kita bicara sekarang. Di sini. Di depan semua orang. Nada itu bukan permintaan. Itu ultimatum. Suamiku mencoba berdiri, tubuhnya masih lemah. Rani, kamu tidak harus mendengarkan dia. Namun adikku menatapnya tajam, dan entah kenapa, suamiku langsung diam. Tatapan itu, seperti otoritas yang sudah biasa digunakan. Aku menatap ayah. Kalau semua ini benar, kenapa baru sekarang diceritakan? Kenapa aku tidak diberitahu sejak dulu? Ayah menurunkan pandangannya. Karena kami ingin kamu hidup normal, selama masih bisa. Aku tertawa pendek, pahit. Normal? Dengan semua orang menyembunyikan sesuatu? Dengan suamiku dan ibuku tiba-tiba muncul sebagai satu tim? Dengan seseorang yang mengaku adikku muncul dan mengendalikan sistem rumah sakit? Aku menatap ibu, lalu suami, lalu ayahku. Kalian semua tahu ini akan terjadi, tapi kalian memilih diam. Ibuku akhirnya berbicara, suaranya pelan. Kami takut, Rani. Takut kalau kamu tahu terlalu cepat, kamu tidak akan siap. Aku menggeleng pelan. Aku tidak siap bahkan sekarang. Adikku melangkah perlahan mendekat. Kamu tidak harus siap. Kamu hanya harus memilih. Aku menatapnya dengan frustrasi. Pilih apa? Kamu bilang aku harus memilih antara kamu atau aku yang menghilang. Dia mengangguk pelan. Karena 2 pewaris tidak boleh hidup berdampingan. Itu aturan garis. Aku menahan napas. Aturan siapa? Dia membalas tanpa berkedip. Aturan keluarga kita. Aku tertawa kaku. Keluarga? Keluarga yang memilih menghapus anak sendiri. Adikku tidak tersinggung. Justru ia tersenyum seolah kalimatku membuktikan sesuatu. Sekarang kamu mulai mengerti. Suamiku akhirnya bicara lagi, lebih tegas. Rani, kamu tidak harus mengambil peran itu. Kita bisa pergi. Adikku memutar tubuhnya menghadap suamiku. Pergi? Kamu yakin masih punya akses itu? Suamiku tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Aku memandang mereka bergantian. Tunggu. Aku mengangkat tangan menghentikan semuanya. Kalian berdua saling kenal. Kalian bekerja sama. Tapi sekarang kalian saling berseberangan. Suamiku menunduk sebentar lalu menatapku. Aku dulu bekerja dengan keluarga itu.
untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan. Aku tertegun. Kamu menikahiku karena itu? Ia cepat menggeleng. Awalnya, ya. Tapi kemudian semuanya berubah. Aku jatuh cinta padamu, Rani. Aku memilihmu bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pasangan. Adikku menyeringai. Masalahnya, rasa cinta tidak menghapus sumpah yang sudah kamu lakukan. Aku menatap adikku. Jadi kamu membencinya? Dia tertawa kecil. Tidak. Justru sebaliknya. Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Apa maksudmu? Ia menatapku sambil berjalan memutari ruang IGD. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menikmati permainan. Kamu pikir hanya dia yang mematah? Hanya dia yang dipaksa dekat denganmu. Ia berhenti tepat di sampingku. Aku juga disiapkan untukmu. Aku tertegun. Aku tidak mengerti. Dia menjawab dengan tenang. Aku diciptakan sebagai alternatif. Jika kamu tidak mampu, aku yang akan menggantikan posisimu. Tapi jika kamu mampu, maka aku yang harus menghilang. Aku menelan ludah keras. Jadi sejak kecil. Dia mengangguk. Hidupku hanyalah menunggu apakah kamu akan berhasil. Dan sekarang, waktunya tiba. Ia mendekat sehingga wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Dan dengan suara pelan namun tajam ia berkata, besok, ketika kunci aktif, hanya satu dari kita yang akan tetap ada. Aku membuka mulut tapi dia menambahkan satu kalimat terakhir. Dan aku ingin memastikan, yang dipilih adalah aku, bukan kamu. Saat itu alarm berhenti. Pintu rumah sakit terbuka lagi. Dan seseorang baru masuk. Seseorang yang membuat semua orang di ruangan itu menegakkan tubuh, bahkan ayahku. Dia berjalan mendekat tanpa bicara. Aku tidak mengenalnya, namun semua orang bereaksi seolah ia bukan sekadar seseorang. Sampai akhirnya ia berdiri di depanku dan berkata, Rani, waktumu hampir habis. Sekarang mulai tahap penentuan. Aku terpaku. Siapa? Anda? Ia menatapku dengan mata yang tajam. Namaku tidak penting. Lalu ia mengulurkan sebuah benda kecil, berbentuk seperti kartu transparan dengan simbol yang tak kukenal. Apa yang kamu pilih, akan menentukan siapa yang masih memiliki nama keluarga ini. Aku menatap kartu itu, sementara seluruh ruangan menahan napas. Dan di detik terakhir sebelum menyentuhnya, adikku berbisik di belakangku, jangan salah pilih, kakak. Kartu transparan itu terasa dingin di tanganku, seperti benda yang menyimpan sesuatu lebih dari sekadar data atau simbol. Aku menatapnya lama, mencoba memahami apa arti dari setiap garis, setiap pola kecil yang tampak seperti rangkaian kode. Ruangan hening. Semua orang menunggu. Ayahku perlahan mendekat. Rani, jangan sentuh bagian tengah kartu itu sampai kamu siap. Aku mengangguk pelan, meskipun sebenarnya aku tidak yakin apa yang dimaksud, siap, dalam situasi seperti ini. Sosok pria misterius itu berdiri tegak, seperti penjaga ritual yang sudah dilakukan berkali-kali dalam sejarah keluarga. Ia berkata pelan namun tegas. Kartu itu tidak hanya menyimpan akses. Kartu itu menguji identitas. Jika kamu benar pewarisnya, kartu akan membuka memori garis keluarga. Aku tertegun. Memori? Ia mengangguk. Semua yang disembunyikan darimu akan muncul. Tapi jika kamu bukan pewarisnya, ia mengalihkan pandangan ke adikku. Maka dia yang akan menerimanya. Adikku tersenyum tipis tanpa menyembunyikan rasa percaya diri. Kakak hanya perlu menyentuhnya. Dan kita lihat, siapa yang benar. Aku menatap suamiku, seolah berharap ia memberi isyarat tentang apa yang harus kulakukan. Namun suaranya pelan, hampir seperti permohonan. Rani, kamu tidak harus membuktikan apapun pada mereka. Tapi ayahku justru berkata sebaliknya. Kamu harus. Karena jika tidak,
Orang lain akan menentukan hidupmu. Dua suara, dua arah, dua nasihat, dan keduanya terasa benar dan salah pada saat yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, sebelum aku menyentuh kartu ini, aku ingin jawaban. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap ayahku terlebih dulu. Kenapa aku tidak pernah merasa ada sesuatu yang berbeda selama hidupku? Jika aku pewaris, bukankah seharusnya aku merasakan sesuatu? Ayah menarik napas panjang. Kami menundanya. Aku mengerutkan alis. Menunda. Ia mengangguk. Ketika kamu masih bayi, tanda kepewarisanmu mulai muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Kami takut bahwa kamu tumbuh dengan beban yang tidak seharusnya. Ibu menambahkan pelan. Kami memberimu kehidupan biasa, karena hidup sebagai pewaris bukan tentang kekuatan atau hak, tapi tentang pengorbanan. Aku menatap adikku. Dan kamu? Ia membalas tanpa berkedip. Aku dipersiapkan untuk menggantikanmu jika kamu gagal. Itu saja. Nada suaranya bukan marah, tetapi dingin dan datar, seolah ia berbicara tentang sesuatu yang tidak emosional. Namun suamiku menambahkan sesuatu yang membuat jantungku mencengkeras. Dan dia bukan hanya alternatif. Jika kamu menolak, dia akan menggantikanmu sepenuhnya. Aku menatapnya. Menggantikan seperti apa? Ia menjawab sangat pelan. Termasuk identitasmu. Aku membeku. Adikku menatapku dengan pandangan yang sulit dibaca. Ini bukan ancaman. Ini peraturan. Aku mengepalkan tangan. Jadi kalau aku tidak memilih, aku bisa hilang dari dunia begitu saja. Ayah mengangguk pelan. Bukan hilang, tapi dihapus. Seperti dia dulu. Aku menatap adikku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Luka yang sangat dalam. Lalu pria misterius itu berbicara lagi. Waktunya. Aku menatap kartu itu. Tanganku gemetar. Jika aku menyentuhnya, apa yang terjadi pertama kali? Pria itu menjawab tanpa ragu. Kamu akan melihat kebenaran pertama. Aku menarik napas, lalu menaruh jari tepat di bagian tengah kartu. Ruangan seolah membeku. Simbol pada kartu menyala perlahan dengan cahaya kebiruan. Cahaya itu merambat seperti urat hidup, menyebar ke seluruh permukaan kartu. Suara ringan terdengar, bukan suara mesin, bukan suara elektronik, lebih seperti suara pintu yang lama terkunci, akhirnya terbuka. Dari kartu itu muncul satu kalimat, terpampang jelas dalam bentuk hologram kecil. Kalimat yang menghentikan detak jantungku. Tertulis. Pewaris sah garis keluarga, Rani. Semua mata membelalak, termasuk adikku. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, hologram memperlihatkan kalimat kedua. Kalimat yang membuat semuanya tidak lagi sederhana. Namun garis pewaris terdiri dari dua orang. Aku menatap hologram itu tanpa berkedip. Suara suamiku bergetar pelan. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ibuku menutup mulutnya, terkejut. Ayah mundur satu langkah. Adikku mengerjapkan mata. Ini pertama kalinya ia tampak kehilangan kendali. Aku membaca kalimat itu lagi. Dua pewaris. Bukan satu. Lalu hologram menampilkan dua nama. Rani dan Arga. Nama adikku. Ruangan menjadi sunyi. Lalu suara pria misterius terdengar, pelan tetapi mengguncang semuanya. Jika dua garis muncul, maka hanya ada satu kemungkinan. Aku menatapnya. Apa? Ia menjawab dengan dingin. Pertanda pecahnya garis keluarga. Suamiku menatapku dengan ketakutan. Ibuku menunduk. Ayah menutup mata. Dan adikku tersenyum, senyum yang bukan kemenangan, tapi seperti seseorang yang sudah menunggu momen itu terlalu lama. Ia menatapku dan berbisik. Selamat datang di awal perang, kakak. Kata-kata, awal perang, itu menggema lama dalam pikiranku.
Rasanya seperti seluruh fondasi hidupku digeser ke tempat yang berbeda tanpa pernah diminta persetujuan. Aku menatap adikku, Arga, dan untuk pertama kalinya bukan hanya bingung, tapi marah. Kenapa harus perang? Kenapa ini harus jadi soal saling menggantikan? Suaraku bergetar. Arga menjawab ringan, seolah itu hal paling logis di dunia. Karena dua pewaris tidak pernah bisa hidup dalam satu garis. Sistem tidak dibuat untuk berbagi. Aku menghela napas panjang. Semakin banyak informasi muncul, semakin sedikit yang terasa masuk akal. Pria misterius itu berbicara lagi. Sekarang, karena dua nama muncul, kalian harus menjalani tahapan kunci warisan. Aku menatapnya tajam. Apa itu? Ia menjelaskan dengan suara mantap dan terukur. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah aktivasi, dan itu sudah terjadi melalui kartu tadi. Aku menatap kartu transparan itu. Cahaya biru sudah padam, tetapi kartu itu kini terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tahap kedua? Tanyaku. Pria itu menoleh padaku lalu ke Arga. Evaluasi. Aku menelan ludah. Evaluasi apa? Evaluasi siapa di antara kalian yang layak menjadi penerus garis. Arga menyeringai kecil, seperti seseorang yang sudah lama berlatih untuk momen ini. Aku sudah menunggu tahap ini. Suamiku langsung menoleh padanya, suaranya tegas. Kamu pikir kamu satu-satunya yang dipersiapkan? Kamu lupa siapa dia. Arga membalas dengan tatapan tenang. Aku tidak lupa. Justru aku yang paling tahu apa yang dia bisa, dan tidak bisa. Aku menatap keduanya bergantian, merasa seperti orang yang dibicarakan tanpa benar-benar tahu konteksnya. Aku masih belum mengerti satu hal. Kataku akhirnya. Kalian bicara seolah aku punya kemampuan, atau peran, atau sesuatu yang sengaja disembunyikan dari aku. Apa sebenarnya yang pewaris lakukan? Ayah menatapku lama sebelum menjawab. Pewaris bukan penguasa. Pewaris adalah penyimpan keseimbangan. Aku mengerutkan alis. Keseimbangan apa? Ayah melirik Arga sejenak sebelum kembali menatapku. Keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Antara rahasia keluarga dan dunia yang tidak boleh mengetahuinya. Pewaris memastikan semua informasi tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh siapapun. Suara ibu pelan, hampir seperti gumaman, termasuk oleh darah sendiri. Aku menoleh cepat padanya. Apa maksudnya? Ibuku tidak menjawab, tetapi Arga melakukannya. Artinya, bahkan aku bisa menjadi ancaman. Bahkan kamu bisa. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba tetap tenang. Dan tahap ketiga? Tanyaku akhirnya. Pria misterius itu menjawab tanpa jeda. Pemilihan. Kata itu terasa final. Tidak ada ambiguitas. Pemilihan apa? Ia menatapku lurus. Pemilihan siapa yang akan tetap ada sebagai pewaris. Aku menghela napas. Dan yang satu lagi. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menoleh ke Arga. Arga tersenyum tipis. Yang tidak terpilih, akan dilepaskan. Aku merasakan dadaku menghangat, bukan ketakutan, tapi kemarahan. Dilepaskan? Maksudnya apa? Dihilangkan? Dibuat seolah tidak pernah lahir. Tidak ada yang menjawab. Hening itu sendiri adalah jawaban. Aku menggenggam kartu itu lebih erat. Baik, kalau semua ini sudah terjadi, kapan tahap evaluasi dimulai? Pria misterius itu menjawab. Sekarang. Suara lorong rumah sakit berubah. Lampu berubah warna menjadi lebih hangat, bukan karena listrik kembali normal, tapi seperti sistem berada dalam mode yang berbeda. Monitor di sekitar kami menyala serentak, tetapi bukan menampilkan data medis, melainkan simbol-simbol seperti yang ada di kartuku. Aku memandang layar-layar itu. Suara pria itu terdengar lagi. Evaluasi akan dilakukan melalui 3 pengujian.
identitas, niat, dan kebenaran. Aku mengulang pelan. Identitas, niat, dan kebenaran. Arga menatapku dengan mata yang tajam dan penuh tantangan. Kita mulai dari identitas. Aku menelan ludah. Suamiku memegang lenganku. Rani. Aku menoleh padanya. Ia menatapku dengan cara berbeda, bukan sebagai dokter, bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang berdiri di ambang masa depan yang tidak pernah ia pilih. Apapun yang terjadi, aku di sini. Aku mengangguk pelan. Lalu aku melangkah maju, menghadap layar terbesar. Di layar muncul satu kalimat. Jawaban pertama menentukan arah. Siapa dirimu? Aku menatap tulisan itu. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah nasib. Semua orang menunggu. Arga menatapku, seolah ingin menilai apakah aku akan ragu. Aku menarik napas panjang. Lalu, aku menjawab. Aku menatap kalimat di layar. Siapa dirimu? Pertanyaan itu terlihat sederhana, tetapi di ruangan yang dipenuhi rahasia, identitas, dan sejarah yang tidak pernah ku ketahui, kata itu menjadi pertanyaan paling berat dalam hidupku. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku jawab. Suamiku berdiri di belakangku, menunggu. Ayah dan ibu menatapku seperti seseorang sedang melalui gerbang penting. Arga? Ia hanya tersenyum, seolah yakin jawabanku tidak akan cukup. Aku akhirnya berbicara, pelan, tapi tegas. Aku adalah Rani. Layar tidak bereaksi. Aku melanjutkan. Seorang dokter. Masih tidak ada perubahan. Aku menambahkan lagi, lebih pelan. Seorang istri, seorang anak. Tiba-tiba layar menampilkan teks baru. Itu jawaban umum. Itu jawabannya orang yang hidup menjalani identitas, bukan memahami identitas. Aku menelan ludah. Arga tertawa pelan. Identitas bukan apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang membuatmu bertahan, Kak. Aku menatap layar lagi. Jika ini tentang garis keluarga, kekuatan, atau pewarisan, mungkin jawabannya bukan tentang masa lalu, tapi tentang inti diriku. Aku menarik napas dalam. Lalu aku menjawab, siapa aku? Aku memberi jeda sejenak. Aku adalah seseorang yang memilih. Layar berkedip sekali. Selanjutnya muncul kalimat. Jawaban diterima. Seluruh ruangan menghela napas, kecuali Arga yang justru berhenti tersenyum. Pria misterius itu berkata pelan. Tahap pertama selesai. Aku memegang kartu di tanganku. Rasanya berbeda sekarang, lebih hidup. Namun sebelum aku bisa merasakan lega, layar menampilkan teks baru. Tahap kedua, niat. Aku memejamkan mata sejenak. Arga lebih cepat bereaksi. Ia melangkah maju dan berkata lantang. Niatku jelas. Aku ingin mengambil kembali hakku yang dirampas. Layar memproses kata-katanya. Kemudian muncul respon. Niat diterima. Status, ambisi. Arga tersenyum, senyum puas. Pria misterius itu menatapku. Sekarang giliranmu. Aku berdiri diam. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini bukan tentang apa yang benar atau salah. Ini tentang kenapa. Suara ibu pelan terdengar. Rani, pikirkan baik-baik. Aku menutup mata. Apa yang membuatku tetap ada di sini? Tidak lari dari rahasia ini? Aku membuka mata perlahan. Niatku. Suaraku pelan, tapi bulat. Bukan untuk merebut. Bukan untuk menghapus. Aku menatap Arga. Dan bukan untuk memenangkan sesuatu yang tidak kupahami. Arga mengangkat satu alis, seperti bingung arah jawabanku. Aku lanjutkan. Niatku. Aku merasakan kata itu dalam, bukan hanya mengucapkannya. Adalah mengakhiri siklus. Ruangan membeku. Aku mengulangi, kali ini lebih tegas.
Aku tidak ingin menjadi pewaris untuk melanjutkan aturan lama. Aku ingin mengubahnya. Layar berhenti berkedip selama beberapa detik. Semua orang menunggu. Suamiku memegang lengan kursiku, seolah memastikan aku tidak goyah. Kemudian, layar menampilkan jawaban. Niat diterima. Status, reformasi. Ayahku nyaris tidak percaya. Ibuku menutup mulut, matanya mengkilat. Dan Arga, untuk pertama kalinya, kehilangan ekspresi tenangnya. Pria misterius itu berkata, tahap kedua selesai. Lalu layar berubah ke pertanyaan final. Tahap terakhir, kebenaran. Kata itu terasa paling berat. Suara sistem terdengar pelan. Untuk tahap ini, bukan kalian yang berbicara. Aku mengerutkan alis. Semua layar menampilkan satu kalimat. Kebenaran berasal dari masa lalu. Ruang IGD tiba-tiba berubah pencahayaannya. Dan dari sistem speaker terdengar rekaman suara. Suaranya jelas. Aku mengenal suara itu. Karena itu, suara ibuku. Dalam rekaman itu, ia berkata, jika suatu hari anakku, Rani atau Arga, mencapai tahap ini, maka kebenaran harus disampaikan. Ibuku di ruangan itu menunduk, tubuhnya gemetar. Rekaman berlanjut. Kebenaran pertama, yang dihapus dari catatan bukan hanya Arga. Suamiku menegang. Aku membeku. Rekaman terus berbicara. Tetapi seluruh sejarah garis keluarga kita. Ayahku menutup wajahnya. Arga menatapnya dengan ekspresi campuran marah dan tercengang. Rekaman dilanjutkan. Kebenaran kedua. Tidak pernah ada aturan bahwa hanya satu pewaris yang diperbolehkan. Aku terdiam total. Yang lain juga. Arga perlahan membisik. Jadi kita dibohongi. Rekaman berkata lagi. Pemisahan dilakukan bukan karena pewaris ganda akan menghancurkan garis, tetapi karena dua pewaris bersama akan mematahkan kendali mereka. Aku merinding. Rekaman menutup dengan satu kalimat. Kalian bukan musuh. Kalian senjata ketika bersama. Hening. Dan saat itu Arga menatapku, bukan sebagai rival, tapi sebagai seseorang yang baru saja kehilangan alasan untuk membenci. Namun sebelum kata pertama terucap dari salah satu dari kami, layar menampilkan kalimat terakhir. Teks yang mengubah semuanya. Kebenaran diterima. Lalu, pengujian selesai. Babak berikutnya, keputusan. Lampu kembali normal. Suasana terasa berbeda. Dan aku merasa, ini baru awal. Kalimat terakhir di layar itu terasa seperti gempa yang tidak bersuara namun mengguncang seluruh struktur yang ada. Pengujian selesai. Babak berikutnya, keputusan. Layar meredup perlahan, menyisakan suasana yang tegang dan sunyi. Semua orang seperti kehilangan kata-kata. Aku memandang Arga. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul, tatapannya tidak penuh tantangan, tidak penuh amarah, tidak penuh kemenangan. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan hidup. Ia berbisik pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Jadi selama ini, kita bukan musuh. Tidak ada yang menjawab. Ayahku mengambil satu langkah maju, suaranya pelan namun penuh beban. Kami melakukan apa yang kami pikir benar pada saat itu. Kami takut. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika dua pewaris tumbuh bersama. Ibuku masih tidak bisa mengangkat wajahnya. Arga menatap ayahku dengan mata yang lebih tajam, tetapi bukan marah, lebih seperti seseorang yang akhirnya menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini ia kejar. Jadi kalian bukan melindungi kami. Ia berhenti sejenak. Kalian melindungi sistem. Ayah tidak menjawab. Dan jawaban itu, atau ketidakjawaban itu, sudah cukup jelas. Aku melangkah mendekati Arga. Kalau memang begitu, aku menatap matanya, mencoba menemukan sesuatu yang familiar, meskipun baru malam ini aku tahu tentang keberadaannya.
Apa yang kamu mau sekarang? Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi mengancam. Aku tidak tahu. Jawaban yang jujur. Dan justru itu yang terasa paling menakutkan. Pria misterius itu akhirnya berbicara lagi. Sekarang karena kebenaran telah terungkap, garis keluarga tidak lagi berada dalam mode tradisi lama. Aku menatapnya. Apa artinya? Ia menatap antara aku dan Arga. Itu artinya keputusan akhirnya, bukan lagi milik masa lalu. Aku mengerutkan alis. Lalu milik siapa? Ia mengangguk pelan ke arah kami. Kalian berdua. Napas Arga tertahan. Aku juga. Kalian bukan saingan. Bukan ancaman. Kalian adalah dua pewaris pertama dalam sejarah yang memiliki kesempatan untuk menentukan apa artinya melanjutkan garis keluarga. Aku bahkan tidak yakin harus merasa bangga atau takut. Suamiku melangkah mendekat, berdiri tepat di sampingku. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Pria itu memberi isyarat ke arah kartu yang kini berada di tanganku. Kartu itu sekarang terhubung pada sistem pemilihan baru. Tidak lagi, siapa yang bertahan, tetapi ia memberi jeda seolah ingin memastikan kami memperhatikan. Apa yang pewaris pilih untuk masa depan? Aku menatap kartu itu. Untuk pertama kalinya, benda itu tidak terasa mengancam. Tetapi berarti, layar menyala kembali, menampilkan satu kalimat. Pilih format garis, tradisi, atau transisi. Dua pilihan. Tradisi mempertahankan aturan lama. Satu pewaris, satu garis, satu kendali. Transisi membentuk sistem baru. Dua pewaris, berbagi kuasa, berbagi tanggung jawab, dan membangun aturan baru. Arga memandang layar itu lama. Lalu ia menatapku. Aku sudah hidup dalam bayangan sistem ini sejak aku bisa mengingat sesuatu. Katanya pelan. Dilatih untuk menjadi pengganti, ancaman, cadangan, bukan manusia. Aku mendengar suara itu, dan di balik nada tenangnya, ada luka bertahun-tahun. Ia menatap layar lagi. Jika aku memilih tradisi, aku akan melakukan apa yang sudah mereka lakukan padaku ke kamu. Aku merasakan jantungku berdegup pelan namun kuat. Lalu ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat dalam tatapannya. Rasa hormat. Aku tidak ingin dunia dibangun dari luka yang sama. Ia memberi jarak satu langkah, suara tegas namun pelan. Aku pilih transisi. Semua orang menoleh ke arahku. Ayah tampak ingin bicara, tapi menahan. Ibuku menutup mata, menunggu. Suamiku menggenggam jemariku, diam, tapi kehadirannya seperti jangkar. Aku memandang layar. Kata transisi bukan sekadar pilihan. Itu penolakan terhadap siklus lama. Itu keputusan untuk tidak lagi hidup dalam sistem yang dibangun dari rahasia, manipulasi, dan ketakutan. Aku menyentuh kartu. Suara sistem terdengar. Konfirmasi diperlukan. Aku menatap Arga. Ia mengangguk pelan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, aku memilih transisi. Cahaya di layar menyala terang, lalu berubah menjadi simbol baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Dua garis sejajar yang kemudian menyatu ke satu titik. Sistem mengucapkan kalimat final. Keputusan diterima. Garis keluarga diperbarui. Dua pewaris diakui. Ketika cahaya meredup, semua orang di ruangan itu menyadari satu hal. Tidak ada jalan kembali. Cahaya sistem meredup sepenuhnya, dan ruangan kembali seperti IGD biasa. Namun suasana di dalamnya tidak lagi sama. Setelah keputusan diambil, rasanya udara pun memiliki makna lain. Lebih berat, tetapi lebih jujur. Aku melepaskan napas perlahan. Arga berdiri diam, seolah masih memproses fakta bahwa hidupnya, dan hidupku, baru saja berubah dalam beberapa menit. Pria misterius itu berjalan mendekat lalu membungkuk kecil. Formal namun bukan tunduk. Lebih tepatnya,
Itu gestur pengakuan. Mulai saat ini, katanya, kalian bukan lagi penerus yang menunggu. Kalian kini pemegang garis. Aku menelan ludah. Kata pemegang terasa lebih besar dari sekadar gelar. Itu tanggung jawab. Ayah akhirnya mendekat. Wajahnya berubah, bukan lagi ekspresi penuh rahasia atau kendali. Kini terlihat campuran lega, bangga, dan penyesalan. Rani, Arga, apa yang kalian lakukan barusan bukan hal kecil. Tidak ada satu generasi pun sebelum kalian yang berani menentang sistem. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu kenapa kalian tidak melakukannya? Nada suaraku terdengar lebih tajam dari yang kumaksud. Ayah tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum orang yang akhirnya melihat jawaban dari beban hidupnya. Karena kami tidak sekuat kalian. Aku terdiam. Kalimat itu, seperti pintu kecil yang selama ini tertutup mulai terbuka. Lalu ibuku mendekat, pelan, seolah takut aku akan menjauh. Tangannya menyentuh pipiku, sesuatu yang lama tidak ia lakukan. Maafkan kami. Kami mencoba melindungi dengan cara yang salah. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap memberi maaf penuh, kataku jujur, tapi aku siap memulai dari tempat yang tidak lagi penuh rahasia. Ibu mengangguk sambil menahan air mata. Itu cukup. Kemudian Arga melangkah maju. Aku punya satu pertanyaan terakhir, katanya pada pria misterius itu. Sekarang garis diperbarui, apa yang terjadi setelah ini? Pria itu menjawab tanpa ragu. Sekarang kalian akan dipersiapkan. Dunia luar masih tidak boleh tahu. Tapi sistem lama kini menjadikan kalian sumber aturan baru. Tidak ada lagi jalur tunggal. Kalian harus menentukan struktur baru bersama. Arga tertawa pelan, setengah gugup. Jadi kita membangun sistem, tanpa contoh. Sistem baru memang harus lahir dari pemegangnya, jawab pria itu. Aku menatap Arga. Dan untuk pertama kalinya aku melihat bukan rival, bukan ancaman, tapi seseorang yang berada di posisi yang sama. Tidak tahu arah, tapi tahu alasan. Aku mengulurkan tangan. Kita mulai bukan sebagai dua pihak yang dipaksa bersaing, tapi sebagai dua orang yang harus belajar bekerja sama. Arga menatap tanganku, lalu menggenggamnya. Kali ini, bukan karena aturan, katanya pelan. Karena pilihan. Saat itu suara sistem terdengar untuk terakhir kalinya malam itu. Mode evaluasi selesai. Sistem kembali normal. Lampu normal menyala. Monitor kembali menampilkan data pasien, bukan simbol keluarga. Semua orang yang bukan bagian dari garis perlahan mulai bergerak kembali, seolah terbangun dari sesuatu yang tidak bisa mereka ingat secara penuh. Hanya kami yang masih terikat oleh kebenaran tadi. Suamiku menepuk bahuku pelan. Kamu, luar biasa. Aku menoleh ke arah Arga dan tersenyum kecil. Kita belum selesai. Ia mengangguk. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, jalannya jelas. Ayah memberi satu kalimat terakhir sebelum semuanya bergerak keluar. Mulai hari ini, garis keluarga bukan lagi tentang siapa yang memegang kekuasaan. Ia memandang kami satu persatu, tapi tentang siapa yang sanggup mempertanggungjawabkannya. Ruangan perlahan kosong. Aku menyimpan kartu transparan itu di sakuku. Perjalanan baru saja dimulai. Setelah ruangan kembali normal, keheningan menempel pada suasana seperti bayangan yang enggan pergi. Perawat kembali bekerja, suara alat medis terdengar pelan, dan orang-orang yang tidak mengerti apa yang baru saja terjadi melanjutkan hidup seperti biasa. Namun bagiku, dan Arga, segala sesuatu telah berubah. Kami berjalan keluar dari ruang IGD menuju lorong rumah sakit. Lampu-lampu panjang menyala stabil, tetapi rasanya seperti berjalan di dunia yang berbeda dibanding 1 jam sebelumnya. Suamiku berjalan di sebelahku, menjaga jarak yang cukup dekat untuk berjaga tetapi cukup jauh agar aku bisa berpikir. Arga berjalan di sisi lain lorong. Tidak ada ketegangan,
Namun belum ada kenyamanan. Kami berada dalam fase membentuk ulang hubungan yang bahkan belum sempat ada. Setelah beberapa langkah tanpa suara, Arga akhirnya bertanya, "Sekarang apa rencanamu?" Aku menatap lurus ke depan. Pertama, aku ingin tahu lebih banyak. Selama ini, keluarga kita menyimpan sesuatu. Informasi. Rahasia. Apapun itu, kita tidak bisa menjalankan peran tanpa memahaminya. Arga mengangguk pelan. Itu masuk akal. Tapi pertanyaannya, di mana kita mulai? Suamiku akhirnya bicara. Kalian harus ke tempat yang disebut arsip warisan. Aku menoleh cepat. Kamu tahu tempat itu? Ia mengangguk kecil. Ya, mereka tidak pernah memintaku masuk, tapi aku tahu lokasinya. Arga menatapnya dengan mata menyipit sedikit. Tentu kamu tahu. Kamu bagian dari sistem. Nada Arga bukan tuduhan lagi, hanya fakta. Suamiku tidak membantah. Alamatnya bukan tempat rahasia, hanya tempat yang tidak penting bagi orang biasa. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sebuah gedung lama di bagian belakang distrik kota tua. Aku dan Arga bertukar pandang. Aku bertanya pelan, "Kenapa di sana?" Suamiku menjawab, "Karena di masa lalu, yang paling berharga bukan disembunyikan di tempat gelap." Ia menatapku dalam, tapi disamarkan sebagai sesuatu yang tidak penting. Aku mengangguk. Tiba-tiba ayah mendekat dari belakang. "Kalian akan membutuhkan ini." Ia menyerahkan sebuah kunci logam tua, berbentuk kuno, berat, dan penuh ukiran yang terlihat seperti pola keluarga yang muncul di layar sebelumnya. Aku memegangnya. "Apa ini?" Ayah menjawab, "Itu untuk membuka pintu arsip. Tapi ingat." Ia menatapku dan Arga bergantian. Arsip bukan hanya menyimpan informasi. Aku menahan napas. Arga bertanya pelan, "Lalu apa lagi?" Ayah menjawab dengan suara rendah, hampir seperti rahasia terakhir yang ia simpan. "Arsip mengingat." Kata itu terdengar aneh. "Mengingat?" Ulangku. Ayah mengangguk. Arsip bukan hanya tempat. Ia sistem yang mampu menunjukkan bukan hanya apa yang disimpan, tetapi siapa yang pernah menyentuh sejarah itu. Aku merinding. Arga bertanya, "Ada orang lain sebelum kami yang pernah membuka akses ini?" Ayah terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya, tetapi tidak semuanya keluar dengan cara yang sama seperti mereka masuk." Aku dan Arga saling memandang. Ada campuran rasa penasaran dan bahaya. Aku menarik napas panjang. "Baik, kalau ini langkah berikutnya, kita akan pergi ke arsip." Suamiku menatapku serius. Aku ikut. Aku menggeleng. "Tidak, ini garis keluarga. Kamu bukan pewaris." Ia menatapku, tersinggung tapi menahan. Arga menambahkan pelan. Dia tidak bisa ikut ke dalam, tapi dia tetap diperlukan. Aku menoleh. "Kenapa?" Arga menjawab sambil menatap lurus ke depan. "Karena untuk masuk, dibutuhkan pewaris." Ia menunjukku lalu dirinya. "Tapi untuk keluar." Ia menoleh ke arah suamiku. "Dibutuhkan seseorang yang tidak terikat garis." Aku menahan napas. Ayah mengangguk membenarkan. Arsip menerima darah keluarga, tapi tidak pernah membuka pintu keluar tanpa saksi luar. Aku menatap pintu keluar IGD yang kini terlihat seperti jalan menuju sesuatu yang asing, kompleks, dan tak terhindarkan. Arga melangkah maju dan berkata pelan, "Mulai malam ini, kita bukan hanya pewaris." Ia menatapku, bukan sebagai rival, tetapi sebagai seseorang yang berjalan pada garis takdir yang sama. Kita penjaga sejarah yang bahkan tidak kita pilih. Aku mengangguk. Dan kita akan cari tahu kenapa. Kami bertiga berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Saat pintu otomatis terbuka, angin malam masuk. Dingin. Hening. Penuh tanda tanya.
Tapi untuk pertama kalinya, aku melangkah bukan karena didorong keadaan, tapi karena siap menghadapinya. Malam semakin larut ketika kami meninggalkan rumah sakit. Udara dingin menusuk kulit, namun pikiranku lebih penuh daripada tubuhku bisa rasakan. Aku, Arga, dan suamiku melangkah menuju area parkir seperti 3 orang yang tahu tujuan, tapi juga sadar bahwa apapun yang menunggu di depan akan mengubah hidup selamanya. Mobil suamiku berhenti di depan kami. Ia membuka pintu dan berkata pelan, "Kita masih bisa mundur." Aku menatapnya. Tidak. Sudah terlalu banyak kebenaran yang terbuka. Satu langkah terakhir bukan hal yang akan menghentikan kita. Arga masuk ke kursi belakang, aku di depan. Sepanjang perjalanan menuju distrik kota tua, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Bukan karena tidak tahu harus bicara apa, tapi karena semua terlalu penting untuk diucapkan tanpa tempat yang tepat. Setelah 25 menit berkendara, kami tiba. Bangunan arsip itu tidak terlihat istimewa. Hanya bangunan tua 3 lantai dengan cat pudar dan papan bertuliskan Pusat Arsip Administrasi Lama. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada penjaga, tidak ada tanda bahwa tempat ini menyimpan sesuatu sebesar warisan keluarga. Tapi sesuatu terasa aneh. Seolah-olah bangunan itu memperhatikan kami. Kami berjalan ke pintu depan. Kunci logam yang diberikan ayahku terasa lebih berat daripada sebelumnya, seperti tahu waktunya telah tiba. Aku memasukkan kunci itu ke lubang yang tampak seperti bagian dari dekorasi kuno. Saat kunci berputar, seluruh bangunan terdengar seperti menarik napas. Lampu-lampu di dalam menyala perlahan. Pintu membuka otomatis. Dan ada satu kalimat tertulis di tembok masuk, yang datang bukan untuk mencari, tetapi untuk mengingat. Aku menelan ludah. Kami masuk. Ruangan pertama berisi rak-rak tua dengan kotak logam kecil. Setiap kotak memiliki simbol yang mirip dengan yang muncul di layar rumah sakit tadi. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja panjang dengan 2 tempat duduk berhadapan. Di atas meja itu, sebuah perangkat berbentuk lingkaran kecil menyala samar. Arga mendekat. Apa ini? Aku melihat sesuatu di bawah alat itu, sebuah ukiran mungil. Sentuh bersama. Aku menoleh ke Arga dan ia mengangguk. Kami berdua meletakkan tangan di atas lingkaran itu pada waktu yang sama. Cahaya menyala. Dan ruangan mulai berubah. Rak-rak bergetar pelan. Kotak-kotak logam terbuka sendiri. Cahaya dari dalamnya membentuk aliran data seperti hologram, namun bukan tulisan, melainkan potongan sejarah, wajah, suara, percakapan, keputusan, janji. Sejarah keluarga kami. Ratusan tahun. Tidak terputus. Tidak pernah hilang. Sistem memproyeksikan satu kalimat di tengah ruangan. Garis keluarga ini tidak dibangun oleh kekuasaan. Lalu muncul kalimat kedua. Tapi oleh keputusan. Arga menatapku. Berarti bukan siapa yang terpilih, tapi apa yang kita pilih. Aku mengangguk. Lalu muncul pertanyaan terakhir, pertanyaan yang menentukan bentuk garis keluarga setelah malam ini. Apakah warisan diteruskan sebagai rahasia? Pilihan muncul. Ya. Atau tidak. Ruangan terasa semakin sunyi. Suamiku menatapku cemas. Arga menunggu tanpa tekanan. Dan aku tahu, jawaban apapun akan menentukan lebih dari sekadar status. Jawabannya menentukan apakah dunia luar akan tetap tidak tahu, atau apakah garis ini akhirnya membuka dirinya pada masa depan, bukan ketakutan masa lalu. Aku menarik napas. Untuk pertama kalinya dalam seluruh perjalanan ini, aku tidak memilih sebagai seseorang yang menemukan rahasia, bukan sebagai pewaris. Bukan sebagai korban tradisi, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tahu identitasnya. Aku menyentuh layar dan berkata pelan, namun mantap, tidak. Sistem berhenti sejenak. Lalu seluruh ruangan memancarkan cahaya putih lembut. Kalimat baru muncul.
Warisan berubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan berubah menjadi akses. Akses berubah menjadi masa depan. Cahaya meredup. Sistem berbicara satu kalimat terakhir. Warisan kini milik dua orang yang memilih perubahan. Kemudian alat itu mati. Semua data kembali ke dalam kotak, namun kali ini tidak terkunci. Arga memperhatikan wajahku dan akhirnya tersenyum kecil. Selamat, Kak. Aku membalas dengan napas lega. Selamat juga. Kami berjalan keluar gedung. Udara malam terasa berbeda. Ringan, luas, hidup. Sesampainya di luar, Arga berhenti dan berkata, "Mulai besok, kita bukan penerus masa lalu." Ia menatap ke langit. Kita pencipta masa depan. Aku mengangguk. Namun sebelum kami naik mobil, teleponku berbunyi. Nomor asing. Aku menjawab. Suara yang sangat tenang terdengar di ujung telepon. Kami sudah mendengar keputusan kalian. Aku menegang. Siapa ini? Suara itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya berkata, warisan keluarga kalian bukan satu-satunya yang dibuka malam ini. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Arga mendekat. Suara itu melanjutkan, kalian bukan satu-satunya pewaris, dan keputusan kalian baru saja menghubungkan kalian dengan keluarga lain. Aku membeku. Siapa kalian? Untuk pertama kalinya suara itu tersenyum lewat nada. Kami akan segera bertemu. Telepon terputus. Aku menatap Arga. Arga menatapku. Suamiku berkata pelan, "Ini belum selesai." Dan aku menjawab, "Belum. Ini baru dimulai."